Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rusuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pengatur waktu, penata acara anu dipihormat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Akhlaq beserta jajaranana yang saya hormati, tim pengajian tiap hari Minggu Jihad Jami Masjid Jami Al-Akhlaq anu dipihormat, para bapak ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, semangat kita dalam menuntut ilmu mudah-mudahan selalu diiringi dengan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan kita mendapatkan ridho Allah, mendapatkan berkah Allah, yang tujuannya pertama supaya kita hidup menjadi orang yang husnul khotimah. Yang kedua, supaya kita diberikan ilmu yang barokah dan manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita melaksanakan sunnah, perintah Allah dan sunnah Rasul, yaitu silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita setiap hari Minggu, ibu-ibu, bapak-bapak, menjadikan satu wasilah turunnya barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya minta doa khusus untuk putra Ibu Dadi, putranya Ibu Dadi yang baru beres dioperasi, yang mudah-mudahan operasinya yang keberapa disehatkan dan disembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi saudara-saudara siapapun yang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyehatkannya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyati sholihah wali niyati syifa, khususon Muhammad Sukma Darmawan Ramana bin Bapak Dadi Supriyadi almarhum. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin.
Tema pada pagi ini saya menyampaikan dengan tema kepribadian muslim. Kita sebagai muslim, maka kita harus mempunyai pribadi sebagai orang muslim. Jangan sampai ibu dikerudung, ibu suka ngaji, sholat, bapak rajin beribadah, tapi pribadi kita bukan mencerminkan pribadi muslim. Sehingga kita menjadi omongan orang yang benci terhadap Islam, menjadi omongan orang yang sentimen terhadap diri kita, menjadi orang yang selalu digunjing karena pribadi kita bukan mencerminkan Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adim, sesungguhnya kata Allah pada diri Rasul itu ada akhlak yang mulia. Ada suri tauladan, ada contoh yang harus kita ikuti. Barometer hidup kita ini bukan artis, bukan pemain bola, tapi harus contoh yang pertama yang harus kita ikuti adalah baginda Nabi besar Muhammad beserta para istri, para sahabatnya, para keluarga Rasul. Itu yang harus menjadi contoh suri tauladan kepada kita sehingga kita dalam kemuslimannya kabah. Nah, di sini pribadi muslim ini yang harus kita terapkan itu ada definisi kepribadian muslim. Didangukeun we ya ibu mah teu kada diserat lah nu penting mah kadangu. Naon judulna cenah Bu? Kepribadian muslim, yaitu kepribadian muslim dimiliki seseorang sebagai ciri khas bagi keseluruhan tingkah laku sebagai muslim. Artinya kita sebagai muslim harus punya nilai ibadah dan nilai contoh. Satu, nilai ibadahnya untuk Allah, yang kedua nilai contohnya untuk manusia. Jadi hanya hidup kita ini sebagai pribadi muslim dua yang harus kita hasilkan. Satu, menjadi nilai ibadah bagi Allah. Tidak ada kehidupan kita nilai ibadah bagi manusia, jangan, tapi hanya bagi Allah. Siang dan malam kita harus karena Allah. Apapun yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu semata-mata kita harus sandarannya Allah. Kalau kita sudah sandarannya Allah, maka kita akan nyaman dalam kehidupan. Tapi kalau sandarannya satu, sandaran karena materi, yang kedua sandarannya karena pujian, yang ketiga sandarannya karena identitas, itu akan capek. Ibu tidak akan nyaman dalam hidup. Bapak tidak akan tenang dalam kehidupan kalau sandarannya bukan Allah. Contoh sandarannya karena dunia. Apabila kita melakukan sesuatu kalau tidak dibarengi dengan materi, kita tidak semangat. Maka itu akan capek. Apabila uih ngaos teu kengeng senek teh, ibu akan kukulutus. Karena sandarannya dunia. Upami ibu aya uleman, baik diulem ku tatangga atanapi diulem ku saha wae, lamun teu aya amplop bakal nyeri hate. Bakal seueul karena sandarannya dunia. Atau sandarannya kita jabatan. Kalau hidup hanya sandarannya jabatan, sami seperti tadi apabila ibu ngariung kieu terus ada kumpulan pemilihan RT, pemilihan PKK dan sebagainya. Kalau ibu hanya sandarannya jabatan, lalu ibu tidak diangkat menjadi apa-apa, ibu akan kukulutus, bahkan akan nyalahkeun batur. Betul tidak? Tapi kalau sandarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun ibu yang lakukan, apapun kita tidak mendapatkan apapun, dimanapun kita berkumpul, berdiam, kalau sandarannya Allah,
tidak akan kuku lutut, tidak akan capek, tidak akan menjadi orang yang selalu mengeluh karena sandarannya Allah. Bahkan akan lebih nikmat hidup kita. Bahkan akan lebih tentram dan nyaman hidup kita kalau sandarannya Allah. Makanya usahakan ibu-ibu, sekali lagi dengan adanya kepribadian muslim ini kita usahakan supaya kita bersandarnya hanya kepada Allah. Akan tenang, santai, damai, sakinah, mawadah kalau sandarannya Allah. Banyak penyakit hari ini bukan karena makanan, bukan karena minuman, tapi karena sandaran kita bukan karena Allah. Darah tinggi rata-rata sandarannya bukan karena makanan sebetulnya, tapi sandarannya bukan karena Allah. Semua penyakit yang ada di dunia ini sebetulnya kalau kita merujuk kepada Quran dan hadis, apa yang kita lakukan ini sebetulnya bukan dari makanan, bukan dari minuman, tapi karena sandaran bukan karena Allah. Akhirnya jadilah penyakit. Dalamun karena Allah mah insya Allah tidak akan kena penyakit. Dina kena penyakitnya ya tuh panas tiris mah wajar. Betul? Tapi kalau sandarannya Allah, maka ibu akan termasuk ibu yang akan bahagia dirasakan oleh kita. Bagaimana tuh cara membentuk kepribadian muslim yang benar? Ya, bagaimana cara membentuk kepribadian muslim yang benar? Pertama, sebagai muslim yang sejati. Karena muslim itu menurut ilmu dakwah ada 4 tuh. Ada muslim padati, ada muslim japati, ada muslim kunti, ada muslim sejati. Satu muslim padati. Muslim padati muslim yang bagaimana, yaitu muslim yang apabila melakukan ibadah atau kumpulan itu harus dibarengi dengan dorongan. Itu namanya muslimnya muslim padati. Jadi muslim padati ini ibu mau ngaji, mau sholat, mau silaturahim, hadir kepada pengajian, hadir kepada undangan. Itu kalau ada dorongan. Dorongannya materi atau sanjungan atau pujian. Kalau tidak ada materi dan sanjungan dan pujian, ibu tidak mau ngaji. Lamun tos dipuji, tos disanjung, baru ibu mau ngaji. Seperti itu enggak, Bu? Seperti itu enggak? Jangan. Pokoknya mah urang mah bade dipuji, disanjung atau tidak karena kegiatan ini bukan kebutuhan DKM, awas kade. Ibu kumpul hari ini tiap minggu dan Bapak ini bukan kegiatan DKM, bukan kebutuhan DKM, bukan kebutuhan organisasi masjid, tapi kebutuhan ibu. Betul tidak? Karena hari ini yang akan menjadi pahala yang kita dapati bukan DKM. Pak DKM hanya memberikan fasilitas saja. Tapi ini kebutuhan kita. Kalau semuanya sadar bahwa acara ini merupakan kebutuhan individu kita masing-masing, maka insya Allah masjid anu sakieu gedeuna teh jadi leutik. Tapi belum mengerti saudara-saudara kita, ada pengumuman dari DKM al-akhlak jihad itu disangkana itu kebutuhan DKM dan reng-rengannya. Padahal kegiatan seperti ini saya ulang bukan kebutuhan DKM dan reng-rengannya, tapi kebutuhan individual kita masing-masing. Karena kita mati bareng DKM teu. Dikubur sareng DKM teu. Lebet ka kuburan sareng DKM teu. Maka ketika kita meninggal bertemu dengan Allah ditanya ku malaikat, kita kembalinya sendiri-sendiri. Ini bahan bekal untuk kita menghadap Allah. Maka tidak ada hubungannya dengan DKM, tidak ada hubungan dengan keluarga Masjid Al-Akhlak. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang masih
seger, yang masih sehat setiap minggu tos teu kudu diumumkeun deui. Sabab ini kebutuhan masing-masing. Ibu osok tuang tara. Lamun ibu tuang sok bebeja ka batur teu? Sok ngajakan batur tara? Kan tara kan seperti itu. Ari botaram benten deui ya tah. Yang kedua ada muslimnya, muslim japati. Iji muslim padati. Muslim padati kami ulang karena nanti di akhir ada hadiah, Bu. Yang bertanya akan dapat bonus buku. Moal diical moal. 5 bonus buku, siap bertanya. Ieu sadayana karangan abdi. 1 buku sejarah pendidikan Islam. Abdi nu ngadamelna. Lamun ibu meser di toko buku ieu 125.000. Di dia gratis. 2, ya abdi nu ngadamelna metode sosiodrama dalam pembelajaran fikih. Ibu upami guru SD atau TK di maca ieu maka ibu bisa menerapkan bacaan sholat atau apapun ke anak-anak SD, TK dan sebagainya. Ieu mah mirah lamun di toko buku mung 55.000. Jadi iklan buku ya. Yang ketiga, strategi orang tua dalam melejitkan minat belajar anak. Bagaimana caranya supaya ibu punya anak daek maca, resep maca. Di sini ada metode-metode yang saya buat, dikumpulkan. Ieu mah mirah mung 35.000. Ieu aya adab sapar. Lamun ibu angkat-angkatan, tebih atanapi caket, di sini ada tata cara ibu berangkat dari mulai baca bismillah sampai sholat sapar sampai pulang aya di dia. Termasuk kalau ibu pulang sapar maka disunahkan untuk botram. Aya di dia. Ieu aya manajemen penanaman nilai adab sapar. Tinggal dibaca. Siap bertanya 5 orang. Ieu ku abdi sadayana didamel. 1, nepi ka mana bieu teh? Muslim japati. Yang kedua ada muslim japati. Kalau muslim japati itu muslim yang apabila melakukan ibadah itu harus ada materi. Kudu aya kue, kudu aya amplop, kudu aya ya pokona kudu aya materi. Tah eta namina muslim. Ibu terang japati. Lamun diawur kan sok turun. Lamun teu diawur tara. Nah itu, kita mah mudah-mudahan tidak termasuk muslimna muslim japati. Yang ketiga ada muslim kunti. Muslim kunti. Kapungkur mah di dieu teh musim kunti, Pak. Da kapungkur mah di dieu teh leuweung ayeuna kota soteh. Tapi sampai saat ini pun saya belum pernah melihat kunti. Ngan cenah cek kolot aya kunti ge can kunti kolot oge teu acan perah ngadangu ngan cenah, bahasana cenah ka cenah terus. Muslim kunti itu seperti apa? Muslim yang apabila melakukan ibadahna lamun teu aya sasaha, lamun aya sasaha cicing, aya uleman masjid Al Akhlaq teu ngaji, aya uleman ti tatangga teu hadir, karena tapi lamun teu aya sasaha kakara datang. Muslimna muslim kun. Yang keempat muslim sejati. Nah, muslim sejati mah ini yang pertama menjalankan ibadah dengan ikhlas. Cing ikhlas dalamun ikhlas mah nikmat. Tahajud lamun ikhlas biasa sabaraha rakaat? Bisa 11 rakaat dengan witir, bahkan bisa 23 rakaat dengan witir. Bahkan aya ulama yang mengistiqomahkan tahajud 100 rakaat. Karena apa? Karena ikhlas. Urang mah tong boros 120 atanah bisa 11, 2 oge asa be. Karena tidak
Ikhlas. Tapi lamun aya tamu, nah ieu sok aya ria, lamun aya tamu nginep di rumah urang tahajud teh kuat 20 rakaat. Ah manja. Oh biasa aja. Berarti ibu ikhlas. Tapi untuk menandakan bahwa kita ikhlas dan tidaknya, tingali dina ibadah. Upami aya batur semangat. Upami teu aya batur loyo, eta namina teu ikhlas. Yang pertama ciri khas muslim yang sejati menjalankan ibadah dengan ikhlas. Dan dengan ikhlas mah anu salah ge jadi bener, Bu. Dengan ikhlas mah yang salah bacaan ge jadi ditampi ku Allah. Kapungur aya dongeng, Pak. Aya nini-nini tukang ngadamel kecrik. Aya nini-nini Bu tukang ngadamel kecrik di pinggirin laut. Lamun deui ayeuna mah Panganaran, aya orang Panganaran? Ayanya orang Panganaran mau disebutkeun sasana mah. Kan aya. Eta nenek-nenek tukang membuat kecrik. Si nenek tapi karena si nenek hatinya ikhlas, selalu ikhlas, tidak ada pamrih dari manusia, tidak ada sanjungan dari manusia, hanya dari Allah. Jeung si nenek tara ke masjid mah ngan suka mendengarkan pengajian di sisi basisir, di sisi laut. Satu waktu ada ustadz pulang dari pengajian menuju pengajian yang lain. Keluar dari masjid ngarek ngalangkung ke daerah Nusanes. Kedah lewat heula parahu. Naik ku eta ustad teh setelah keluar naik parahu. Di tengah-tengah laut aya ombak, langsung eta parahu teh katembak ku ombak sampai ustadna rek titeulem, tulung. Katingalieun ku sinini eta ti sisi basisir. Eta sinini dengan izin Allah, wallahu alam, dia langsung membaca doa yang didengar dari ustad, ya katipu, ya katipu, ya katipu, bari nyingsatkeun samping sini ini bisa jalan di atas laut. Setelah dekat dengan ustad ngomong sini ini ustad cepeng ieu awak nini baju nini, si ustad nyepeng baju nini bright, langsung si ustad sudah ada di darat deui. Si ustad colohok bari nanyakeun, nini geuning nini bisa lempang di luhureun cai. Cik si nini duka tuh ustad, hari ini maca naon? Maca ya katipu, ya katipu, ya katipu. Ti mana? Ti ustad, kan ustad memeh ngaji teh sok maca ya latifu, ya latifu, ya latifu, ya latif. Si ustad ceurik cium tangan ka eta nini. Karena apa? Ustad yang mengajarkan baca ya latifu, ya latifu, bobora bisa ngapung. Tapi si nini dengan bacaan yang salah hanya katipu. Dengan izin Allah dia bisa berjalan di atas laut. Itu tandanya karena hatinya luar biasa. Kula diturutan ya katipu mah. Ya katipu. Satu, menjalankan ibadah dengan ikhlas. Yang kedua, ciri-ciri membentuk kepribadian muslim. Yang kedua, memperkuat akidah. Hati-hati Bu, akidah sekarang kita sedang diborbardir oleh orang-orang yang Zionis, oleh orang-orang yang benci kepada Islam. Pemborbardiran akidah kita satu dengan teknologi yang canggih. Itu awas kade. Manfaatnya seueur tapi madarat oge saeur. Sekarang diborbardir umat Islam khususnya di Indonesia dengan IT ini. Naon nu diborbardir kita? Sekarang yang ini apa? Judi online. Sekarang judi itu tidak usah pergi ke Bandung, Bu. Sekarang dengan adanya ini, orang-orang yang senang judi hanya diam diri, ngagantungkeun dengan internet. Dia diam bisa mendapatkan uang dan bisa habis uang. Judi online luar biasa Bu. Indonesia peringkat ke-4 dunia. Coba. Hebatnya. Hebat tuh. Kurang ajar.
Judi online ternyata semua aspek kena, Bu. Aspek pemerintahan, swasta, kalangan menengah. Eta kalangan menengah anu punya kerjaan, yang punya uang pun habis oleh judi. Abdi keur di masjid, kamari anu dongkap murang kali, inya istri. Ustaz, abdi kedah kumaha? Kunaon gitu. Cerai atuh entong, kunaon? Abdi teh PHK gaduh artos 125 juta dititipkeun ka salaki, da percaya ka salaki. Tapi ayeuna ledis bahkan punya hutang dianggo naon? Ternyata habis dianggo judi online. Coba. Yang kedua, ada seorang polisi sampai berani membakar suaminya gara-gara judi. Ada seorang anak membunuh bapak dengan neneknya gara-gara judi. Akidah sedang diborbardir dengan judi online. Bawa aya ibu-ibu di dia ya. Nini oge jarudi online hari. Anu parah deui ibu ye, Pak. Anu parah deui, punten. Yang lebih parah lagi kermah. Kita abdi teu ngarendahkeun. Germah duit di hese. Pekerja yang di bawah ini aduh. Ayeuna mah ruang riung ngarariung kieu teh WA-na judi. Sepupu hari tukang ojol mah tapi sebagian. Alah. Satpam, alah. Tukang kebun, alah. Bahkan ada tukang kebun rek ngagadekeun HP ari keur naon? Untuk judi Pak Ustaz. Astagfirullah. Laras Bu? Akidah kita sedang diborbardir oleh orang-orang Zionis. Saha yang punya itu? Ternyata orang-orang Zionis. Meskipun dalam kedudukannya dia agamanya Islam, tapi kalau sudah memborbardir umat Islam dengan judi online, Allah. Tinggali di TV, berita. Ternyata kementerian IT pun kena. Ternyata anu menutupina eta. Anu ngadekengna eta. Leres. Bahkan ada seorang artis hanya sebagai presenter. Dia sudah punya usaha 42 PT, Pak. Duitna tos sanes miliar teh. Tapi duka abdi kita tercan ningali duit sakumaha sate. Dia sebagai artis, presenter kondang, sekarang diangkat oleh pemerintah. Cenah. Itu duitnya di mana? Tanya seperti itu. Atuh artis gede sabaraha sih? Presenter berapa sih? Tapi dia diteliti punya perusahaan 42 PT. Duit nangis triliunan. Kalau bukan pencucian uang dari judi online. Usaha teh hese, Bu. Tapi dia dengan singkatnya, masih muda dengan singkatnya, dia menduduki kekayaan Indonesia. Sekarang katanya sedang diteliti. Atau curiga, budak ngora, duitna triliunan, bari kakara. Udah sagedena ge artis mau seperti itu. Wallahu alam. Seperti itu. Ya, ini akidah sedang diborbardir. Yang ketiga, mengembangkan akhlak mulia. Cing sae akhlak. Ibu bicara dengan anak hati-hati, jangan pakai si sekarang. Nu kapungkur si ujang, ayeuna mah pakai aa ujang. Karena akhlak ibu akan ditiru oleh anak. Terus ibu gaduh minantu. Ngarana euis, ulah nyebut euis wayahna kudu teteh euis. Kenapa? Karena akhlak yang ibu ucapkan itu akan menjadi penurunan barometer anak cucu ibu. Ulah bong keneh minantu euis ka dieu euis. Ade Bu. Pakai tambahan teteh euis atau neng euis. Gaduh inju Namina dodi ulah disebut dodi tapi ditambahan aa
dodi. Maka dengan akhlak ibu menyebut aa atau akan, si anak akan menghargai ibu. Tapi ibu lamun teu menghargai, jangan harap anak cucu ibu bisa menghargai, bahkan akan mengucilkan ibu karena ibu sudah tidak ada akhlak. Siap? Yang selanjutnya terus menuntut ilmu. Nah, seperti ini, Bu. Pahala yang Allah berikan tidak ada henti-hentinya, hanya menuntut ilmu. Abdi mah tos sepuh, datos sepuh kieu mah menuntut ilmunya bukan untuk bertambah ilmu, Pak. Bahkan seusia bapak dan ibu, ilmu yang sudah ada pun leungit komo yang anu ayeuna. Betul? Tapi ibu hadir dan bapak hadir hari ini bukan untuk menambah ilmu, tapi untuk menambah pahala. Dan untuk menuntut ilmu mah geus tinggalin. Ayeuna asup keluar ti masjid poho. Baroho. Tapi ibu tanamkan semangat ibu dan bapak hari ini sampai ibu meninggal nanti, menuntut ilmu bukan untuk bertambah ilmu, tapi bertambah pahala. Karena yang dibutuhkan di depan Allah bukan ilmu, yang dibutuhkan di depan malaikat bukan ilmu, tapi pahala. Awas, tong punung lamun ibu teu bisa-bisa ngaji. Jangan berhenti menuntut ilmu kalau berulang-ulang ibu tidak ada bertambah ilmu. Ayeuna mah tos 50 kaditu mah kita bukan menuntut ilmu tapi menambah pahala. Bisa dipahami? Awas ulah salah paham ya. Ya, makanya semangat kita hadir untuk kajian setiap hari Minggu. Sekali lagi, siapapun ustadna, da agar ibu-ibu jeung bapak mah sawe ustadna anger we teu nambah-nambah ilmuna teh. Betul? Makanya untuk kita mah menambah pahala. Siap? Siap? Karena menuntut ilmu tidak ada pensiun dan tidak ada pemberhentian kecuali meninggal. Carilah ilmu dari mulai kita lahir keluar rahim sampai masuk ke dalam liang ibu. Maot candi kubur masih wajib tak menuntut ilmu. Nah maka Jawa wajibna kan sudah tidak bergerak, masih wajib didoaan. Tos dikubur kakara doa tutup. Komo ngaji mah. Jadi candi kubur mah masih kena ada kewajiban, ternyata kita didoaan dengan ilmu. Oleh sebab itu jangan berhenti menuntut ilmu. Dengan hadirnya seperti ini, ibu meskipun tidak membaca istighfar, tidak membaca Quran, tidak membaca zikir, tidak membaca tasbih, tidak membaca sholawat, hanya termenung saja niat untuk melakukan kajian, ibu sudah mendapatkan peringkat yang mulia, diampuni dosa, diangkat dosa kita, dihilangkan dosa kita. Makanya yang paling hebat adalah kajian. Ada malaikat, Bu, yang punya tangan dalam hadis arba'in. Tangannya ribuan. Karena apa? Karena memberikan rahmat. Ya, menurunkan rahmat yang diturunkan oleh Allah, diatur ku malaikat sehingga malaikat ada triliunan tangan. Saking memberikan rahmat Allah ke seluruh dunia. Tapi ada malaikat yang tidak bisa menghitung rahmat. Saking banyaknya. Kepada siapa? Kepada makhluk Allah yang mengikuti kajian. Hadisna sahih dalam Imam Bukhari. Dalam kitab yang kecil, hadis arba'in. Malaikat tidak bisa menghitung rahmat Allah. Saking apa? Saking banyaknya diturunkan oleh Allah kepada orang yang mengikuti kajian. Makanya ketika ibu akan ngaji, bawa masalah ka dieu. Bawa kebutuhan ka dieu, bawa problematika ke dieu. Karena apa? Di sini haflatul malaikah, ribuan turun malaikat, wa ghasyiatur rahmah, dan ribuan rahmat. Malaikat turun ribuan, rahmat turun, sehingga orang yang ngaji, satu diampuni dosa meskipun ibu tidak membaca apa-apa, yang kedua diangkat derajatnya oleh Allah, yang ketiga diberikan solusi pada masalah-masalah ibu yang dibawa dari rumah. Alhamdulillah.
Pesan di abdi, lamun ibu hoyong nikmat sakaratul maut nanti, jangan meninggalkan kajian. Yuk urang gambling jeung abdi. Lamun ibu nanti dalam sakaratul maut tidak nikmat, yuk urang gambling. Urang gambling ka Allah. Gusti geuning sakaratul maut teh teu nah. Sedangkan abdi sok ngaji. Insya Allah orang yang ngaji seperti ini dalam waktu sakaratul maut meskipun sakit bayangan hadis Rasul sakit, tapi insya Allah akan ada pelindung dan pertolongan bagi orang-orang yang tidak melepaskan kajian. Nyeri ibu sakaratul maut teh. Ruh urang nempel kan ayeuna dicabut ku Allah. Sok nyeri teu. Ruh dicabut titah meninggalkan jasad anu ku urang dibabawa ti baheula. Dicabut letih saeutik. Bayangkan sakitnya Rasulullah sudah tidak bisa membayangkan ketika Rasul datang malaikat Ijrail. Ya Ijrail, sakitnya limpahkan kepadaku semua. Umatku jangan merasakan. Cacakan tos diwakili ku Rasul tetap masih sakit. Atuh kabayang ibu nyabut kuku di nu ieu nyeri teu? Nyeri teu? Jangankan kuku, ieu meruh urang dicabut. Mata waktu sakaratul maut banyak orang yang tidak mampu, tapi hanya orang yang selalu rajin kajian, hadir kajian, mengikuti kajian, orang yang akan merasakan kenikmatan dalam waktu sakaratul. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang itu. Tos itu budal apa? Terakhir, menuntut ilmu. Yang terakhir, menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Jasmani supaya ibu sehat, makan yang bergizi dan halal. Makan yang bergizi dan bergizi supaya otak henteu beku, henteu odob. Rada pinter, tinggal mororongkah aya karena bergizi. Halal supaya ibu soleh. Ibu dan bapak hari ini hadir di tempat ini karena makanannya halal. Coba kalau ibu makan yang haram, punten moal bisa hadir hari ini. Karena apa? Bawaanana yang haram kedul, hoream, malas, tunuh. Tapi nu halal, jasmani menjaga halal dan thayyib. Thayyib supaya kita rada pinter meskipun rada bodoh. Jasmani supaya ibu soleh. Soleh teh mana? Rajin ke masjid seperti ini. Yang kedua ruhani. Isilah ruhani dengan apa? Dengan ibadah, zikir, ikut kajian, baca Quran. Ini rohani. Dengan sehatnya jasmani dan rohani, maka kita akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Shadaqallahul adzim. 5 penanya. Silahkan. Teu hari kita naranyakeun. Mangga Bu, ngadat Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bayu ya hadiahna pasikeun, kanggo 5 jalmi. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mengapa agama memiliki peran signifikan pada setiap perubahan sosial dan institusi sosial yang terjadi? Pertanyaan yang super. Mengapa agama bisa merubah, menuntun kita ke jalan yang benar? Karena hanya agama yang memberikan dan mengarahkan hidup kita supaya benar. Paham? Tanpa agama, maka hidup kita akan tersesat. Tanpa agama hidup kita akan ngaco. Tanpa agama hidup kita akan lelah. Jadi tujuannya sekali lagi, dengan adanya agama, maka hidup kita akan seia sekata mengikuti keinginan Allah. Karena Allah punya keinginan. Keinginannya mana? Keinginannya supaya dunia ini subur makmur gemah ripah loh jinawi. Dengan adanya agama, maka akan seiring dengan keinginan Allah. Gitu.
Jadi jawabannya yang simpel, supaya seiring dengan keinginan Allah. Terima kasih. Kang, pastikan hadiah Kang. Mangga milih rek nu mana wae. Silakan yang kedua. Mangga Bu Haji Dian. Dengan mendapatkannya ilmu kepada kita yang seusia tua dan 20 tahun ke atas, apa yang bisa ditransfer ke saudara, ke keluarga, ke rekan-rekan, kalau seperti yang Ustaz sampaikan itu bisa beri apa yang lain supaya kita bisa mentransfer ilmu ke yang lain. Nah, pertanyaan yang super. Naon anu kudu diajarkeun ku ibu setelah ibu berusia lansia kepada orang lain? Apa yang harus diajarkan untuk kita yang harus kita terapkan, contohkan kepada orang lain? Satu, Bu, akhlak. Ya, akhlak we eta. Da ari diajar abajadun hawajun hatta yakun lamunun sya'pasun qarasun tasakhadun dodogun. Nu kitu mah mal bisa kan? Nah, maka ibu cara mengajarkan kepada tetangga akhlak, kepada tetangga anak hanya akhlak. Eta we. Yang bisa, yang simpel diikuti itu hanya akhlak. Oh, geuning ibu teh kieu akhlak. Oh, eta we. Jadi kedepankan akhlak. Qiraat mah teu kudu kecuali neng guru Ustaz Nur qiraat. Oh, teh teu nanaon. Tapi ibu-ibu kan sok ngadangu abdi dia sok diajar, ajarkeun teu nanaon. Teu nanaon diajar bismillah. Oh, qiraat teh kieu gitu kan, ada qiraat, ada tahsin, ada ikro, macam-macam we. Anu ieu we anu tos ibu apal we. Ngan lebih simpel, ibu mengajarkan dan menanamkan akhlak. 2, sok hadiahna mana hadiahna? Neng pastikan neng kanu kadua. Silakan yang ketiga bapak-bapak atuh. Ayo Kang Heri. Kala bapak-bapak heula. Mangga. Oh mikna cenah. Silahkan. Katanya menurut ini di Lauh Mahfuz itu udah ada umur kita, jatahnya, terus rezeki sama ada 4 gitu kalau masalahnya, sama jodoh, terus sama keburukan sama kebaikan kalau masalah. Nah masalah rezeki itu gimana Pak? Kita udah dijaga atau gimana Pak? Ya. Bisa maksimal mungkin, memang segitu gitu jatahnya gitu, gimana? Ya. Bisa dirubah ya? Pertanyaan yang baik, Bu. Tinggal kade. Ketika kita sebelum lahir 120 hari dalam rahim, kita sebelum dimasukkan ke sini kita sudah kontrak dengan Allah. 4. Yang pertama bikat birizkihi, tentang urusan duit. Ya duit lah gitunya supaya gampang. Yang kedua bikat bi ajalihi, umur. Yang ketiga bikat bi amalihi, tentang pekerjaan kita. Yang keempat tentang sa'idun au sakiyun, termasuk jodoh. Nah, yang pertama yang jadi pertanyaan rezeki. Jadi rezeki tos diatur urang kontrak di ditu. Najan ibu dagang emas, tapi lamun rezekina sakieu ya tetap sakieu. Pokoknya kan abdi dagang emas, udah rezeki ku Allah na sakieu. Sok tinggalin nu dagang emas. Paling gaduh motor, kan nu dagangna lain bogana. Ya nu dagang emas. Kan dagang emas kan anu ti Cianjur, nu ti Panganaran, nu ti mana Ciamis kan? Nu dagangna lain sanes nu gaduhna. Memang teu rezekina sakieu, ongko dagang emas aing teh. Udah dagangna nu batur atuh maneh mah. Tapi kan rezekina sok kieu entos we. Ngan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah yang mengedepankan Allah dan Rasul, kita wajib ikhtiar dan berdoa. Ulah mengikuti Jabariyah, da abdi mah tos kieu rezekina cicing we. Nah, itu kita
akan ada pahala untuk menembus surga. Surga dihasilkan dari doa dan ikhtiar. Sekali lagi, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun sudah ditetapkan oleh Allah, kita wajib ikhtiar dan wajib berdoa. Hasilna kumaha Allah. Sehingga orang yang usaha lamun teu kabeli mobil tong stres, dan memang tos dijatah ku Allah. Si ieu mah nganggur tapi boga mobil, geus dijatah ku Allah. Paham? Jadi sekali lagi konteksnya kita hanya dua wajib. Usaha, doa. Usaha, doa. Hasilna tong pipilueun kuma Allah. Da urang mah sok stres. Pipilueun. Tah ieu nu jadak nu matak jadi stres mah. Dagang saumur-umur da pipilueun atuh hasilna. Jadi we stres, tos we dagang we kumaha Allah. Tah itu yang akan nyaman. Abdi teh jadi PNS saumur-umur ngan kieu we. Heuh atuh pipilueun ente mah. Paham? Urusan hasil tong pipilueun. Ayo hadiahna tuh, hadiahna ya. Aya kene Neng? Pasikeun Neng. Sabari deui? Oh, 2 deui, ayo. Ayo, Bu. Mangga, Bu Haji. Salam. Bu, cara istiqomah menujul husnul khotimah bagaimana? 3 Bu. 1, ibu jangan menonton anu teu pararubuh. Sinetron kengeng tapi ulah minang teh lieur. Komo sinetron anu di SCTV mah teu tamat-tamat. 1, yang kedua makanan dan minuman. Jangan memakan dan minuman yang haram. Yang ketiga pergaulan. Terjaga dari 3 ini, maka ibu akan istiqomah. Sholat terus, ngaji terus, wiridan terus. Kalau baca Quran. 3 poin ini yang bisa merubah eureuna ibadah kita. 1 tontonan, yang kedua makanan dan minuman, yang ketiga lingkungan. Kalau terjaga dari 3 ini, maka kita dan ibu akan istiqomah. Jangankan ibu, abdi bu ustad ya. Cek batur abdi ustad. Buka peci ieu. Gaul we jeung preman. Eureun tah ngaji ge abdi ge. Ieu teh ustad, komo. Pak, ieu teh ustad, ketika saya gaul jeung tukang catur 24 jam saya catur, Bu. Ketika saya gaul jeung tukang mancing, nguseup ngan nguseup. Betul? Makanya awas hati-hati bergaul. Da abdi mah tos nenek-nenek, heuh komo nenek-nenek deukeut maot. Sok loba pipilueun tah eta. Wajahnya awas hanya 3 itu. Silakan hadiahna terakhir. Mangga. Waalaikumsalam. Itu pernah tanya dari mana tuh ada Islam Japati, dari mana? Dari mana ada istilah Islam Japati itu unggul? Nah, dari mana ada istilah Japati? Dari Sunda. Da orang Sunda nu apal eta mah, da indit ka Indonesia teu apaleun. Jadi aya nama ti Sunda, Bu. Ya. Jadi Sunda mah seueur istilah. Kade bisi labuh, bisi titolonyong, kalimah labuh teh macam-macam. Tah jadi ti Sunda, hanya orang Sunda anu hebat bahasanya dan peribahasanya hebat. Mungkin itu saja ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pertemuan ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbal. Bu baca doa sapu jagat sareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.